Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Terima kasih telah mengklik video ini. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya doakan semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini saya sedang menyadap karet. Inilah kegiatan sehari-hari hidup di Sumatera ya. Di Sumatera kerjaan kita bertani, berkebun untuk menghidupi anak, istri, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Asep Wahyu Hidayat. Namanya Asep, memang keturunan dari Sunda ya. Bapak saya Sunda, tapi ibu saya berasal dari Jogja. Bapak saya dari Cianjur, ibu saya dari Bantul. Jadi lagunya siapa itu? Yang dangdut tuh dulu ada kan? Yang Jawa dengan Sunda tuh cocok sekali tuh. Pas lagunya bapak saya dengan mamak saya itu. Ngomong-ngomong soal Sunda dan Jawa, saya punya cerita lucu nih. Ini saya buka dengan cerita lucu dulu ya, vlog hari ini. Jadi waktu itu saya itu disekolahkan bapak saya, SMP-nya itu di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cidaun, Kecamatan Cidaun, Desa Cidamar, kampungnya Kampung Girang. Girang lu senang ya. Tapi kalau bahasa Sunda girang itu kan atas, hulu. Hulu kalau orang Sumatera nyebutnya hulu, atau bagian atas sungai itu girang. Jadi Kampung Girang, kalau nggak salah tuh Kampung Girang atau Babakan Garut gitu ya. Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Oh, itu di pinggir laut, view-nya bagus sekali teman-teman. Jadi yang belum pernah ke sana, silahkan main ke sana. Itu ombaknya bisa mencapai 3 meter sampai 4 meter itu teman-teman, saking tingginya. Tapi bahaya karena pantai laut selatan itu teman-teman. Balik lagi di cerita lucu. Jadi waktu itu kan saya basicnya bahasa Jawa, itu dari lahir sampai lulus SD itu bahasa Jawa. Di Sumatera ini saya pakai bahasa Jawa, sehari-harinya pakai bahasa Jawa ya kan. Waktu sekolah di Jawa Barat itu nggak ada bahasa Jawa, otomatis kan namanya orang Sunda semua kan, pasti semua pakai bahasa Sunda ya kan. Nah, jadi sebulan 2 bulan saya di sana itu kan masuk sekolah gitu, tanya sama teman-teman tuh pakai bahasa Sunda, nanya kan. Saya tuh masbuk datangnya. Masbuk tuh bukan hanya untuk sholat, tapi untuk sekolah juga masbuk, alias telat ya. Jadi ditanyalah sama teman-teman tuh, nah Asep, mana mah telat ya. Nah gitu, kenapa Sep kamu itu telat ya, datangnya terlambat ya? Karena aku masih pakai belum betul-betul paham bahasa Sunda, jadi masih campur-campur bahasa Jawa kan. Nah Asep mana mah telat orang mah kasep gitu. Jadi saya jawab gitu kan, ya bahasa Jawa kasep itu kan telat ya. Itu beneran. Jadi teman-teman tuh yang lain-lainnya itu tertawa lah, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya bingung lah, terus saya bingung, diam, yang nggak ikut ketawa, nggak tahu yang ditertawain apa kan. Baru seminggu kemudian saya tahu, seminggu atau sebulan lah ya, bahwa kasep itu artinya tampan dan mempesona gitu. Jadi nama Asep itu ternyata artinya ganteng. Kalau nggak percaya ya nantilah kita lihatkan wajah Asep itu seperti apa karena kegantengannya itu. Jadi baru Pak malah ketertawa sendiri. Jadi kalau kira-kira ditranslate ke bahasa Indonesia gini teman-teman, kenapa Sep kamu telat iya
aku ini sangat tampan. Ya pantas lah orang itu tertawa, ternyata saya narsis. Mungkin kan kenapa mereka tertawa, karena apa yang saya katakan tidak sesuai apa yang ada dalam diri saya gitu mungkin. Padahal kalau saya pikir-pikir omongan saya kan benar waktu itu. Karena saya tampan, memang tampan ya. Kalau cantik kan bahaya gitu maksudnya. Mungkin mereka tertawa lihat lucu kan. Orang ini narsis ya. Nggak sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, astagfirullah. Itulah antara orang Sunda dan orang Jawa. Lucunya di situ banyak sekali. Memang bahasa mereka itu mufrodatnya apanya ya, kosakatanya tuh sama tapi maknanya berbeda gitu loh. Ada ya, atos. Atos itu kalau bahasa Jawa kan keras, kalau bahasa Sunda atos itu sudah, ya kan. Cokot, cokot itu kalau ambil, kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa cokot tuh kan gigit. Ya banyak, ada sampean, ada. Jadi kalau nyambung sih sebenarnya. Kalau orang Sunda bilang batu atos dicokot, artinya batu sudah diambil. Kalau orang Jawa batu atos dicokot, berarti artinya batu keras digigit. Ya masuk akal sih, sama, tapi kan artinya jauh sekali, nggak ada mirip-miripnya, ya kan. Jadi memang mereka bertetangga tapi bahasanya memang berbeda. Nah saya ini bertetangganya sebelah-sebelah, jadi dada sebelah kiri Jawa, dada sebelah kanan Sunda. Jadi kalau ngomong ya campur-campur gitu. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman lucu gitu ya di hidup kita tuh yang kadang buat kita jijik. Beneran buat kita jijik kalau kita ingat-ingat ingat-ingat kenangan itu kan. Nih, pernah nggak kalian itu negur orang, nggak taunya salah orang? Pasti banyak yang sering gitu ya. Saya tuh pernah, jadi saya kira itu teman saya yang akrab gitu dari belakang, namanya sahabat gitu kan, teman apa namanya, teman gila. Jadi di tempat rame itu teman-teman, tempat rame, saya tuh datang langsung nerjang gitu, nendang pantatnya itu, saya terjang sampai mau terjungkal gitu. Kalau bahasa Jawanya gini, jancuk kowe iki, tak enten-enteni malah wis tekan kene. Gitu kan, aku ngomong gitu, jancuk kowe wis tak enteni, malah tak enteni mayang-mayang suwi tenan nang omah, ratus tekan kene. Ini sambil aku tendangan. Dek, translate gini, kamu nih aku tunggu di rumah lama, nggak tanya udah sampai sini, udah nonton duluan gitu kan, sambil kerja pantatnya. Giliran dia nengok noleh ke belakang, loh kok bukan, dia siapa? Dia pun bingung juga, pantatku ditendang, siapa dia? Ada-ada saja dia ini, apakah aku mengenalnya? Akhirnya diam. Akhirnya langsung pergi aja gitu, berlalu.
Salah orang. Aduh, itu malunya ya Allah, malunya sampai sekarang setengah mati. Terus ada lagi, kalian mungkin yang cowok-cowok gitu ya, yang cowok atau mungkin cewek, mungkin ada juga mungkin kan. Jadi pengalamannya tuh, kalau cowok tuh kan kalau kebelet pipis dimanapun tempat jadi kan. Mungkin cewek juga kalau memang nggak ketemu WC kan jadi juga gitu. Itu pas giliran kita mau pipis, udah buka celana, udah siap mau ngeluari isi hati gitu kan. Udah dikeluari, udah dapat separuh jalan, tiba-tiba ada bibik lewat. Tep, bibiknya terdiam. Terdiam sambil pura-pura nggak lihat. Apa itu mungkin pikirannya kan, dilihat nggak ya. Nah, yang kitanya yang lagi tep itu kan refleks langsung pantatnya itu digoyang, set gitu. Pantatnya itu langsung digoyang ke samping, disembunyiin, tapi nggak bisa disembunyiin, nggak mungkin. Kita itu langsung putar 30-60 derajat. tidak mungkin untuk memutar 30-60 derajat. Pasti kan airnya itu buat lingkaran kalau kita buat 360 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi pasti ya. salah 180 derajat. Jadi ya akhirnya gluprut itu, kocar kacir kemana-mana itu netesnya. Basah semua celana itu. Malunya ya Allah, itu mau diputusin tengah jalan nggak mungkin kan. Iya kan, mau diputusin di tengah jalan nggak mungkin. bukannya sayang, bukan, tapi memang nggak bisa. Itu udah separuh jalan ya, akhirnya dituntaskan sambil kencing menghadap ke arah yang lain gitu ya. Bibitnya diam aja, nggak balik lagi. Enak kalau gadis ya. Bibik orang, istri orang udah tua. Itu malunya sampai sekarang masih ada itu. Aduh, kalau ketemu bibik itu lagi gimana. Namanya juga pengalaman ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai pengalaman yang lebih unik, bisa nanti ditulis di kolom komentar kan. Ini sekitar pukul 8:30 teman-teman. Kehidupan Sumatera memang begini, nyaman. Ini Bapak Presiden kalau mau mindahin ibu kota di Sumatera juga bisa, nyaman kok. Nyaman, aman, tidak ada gangguan, stabilitas ekonominya bagus. Meskipun harga karet anjlok teman-teman, anjlok. Dulu pernah harga karet tuh sampai harga 3.000 teman-teman. 3.000 rupiah 1 kilogramnya, itu 3.000 rupiah. Mungkin bagi yang bukan petani karet, harga 3.000 itu mahal ya 1 kilo. Tapi bagi petani karet itu sudah sangat merana. Coba kita hitung, kalau 1 minggu kita dapat 50 kilo ya kan. 50 kilo kita kalikan harga 3.000 kali 50 cuman 150.000 1 minggu teman-teman. Ini kira-kira dapat apa 1 minggu itu kalau kita punya kebun sendiri.
Kalau kita buruh tempat orang lain kan dibagi 2, jadi seminggu itu 75.000 ya kan, itu kali 4 kalau dalam 1 bulan. 75 kali 4 300.000 ya, 300.000 itu 1 bulan. Itu apa 300.000 1 bulan kan, sehari aja berarti kita harus menghidupi keluarga itu 10.000 rupiah ya, sampai mencekik. Tapi alhamdulillah sekarang karet udah agak merangkak naik ya. Kalau dulu pernah tembus sampai 22.000 teman-teman. Wow, amazing. 22.000 dulu, sekitar tahun 2012 lah ya kalau nggak salah, atau 2010 2011 itu pernah mencapai harga 22 sampai 24.000 rupiah. Namun itu nggak bertahan lama, cuma mungkin 1 tahun lah, yaitu anjlok sampai bertahan lama di harga 5.000. Wah, itu banyak dari para petani itu benar-benar mengeluh. Sampai sekarang harganya itu bertahan cukup lama teman-teman. Sampai sekarang itu belum lama ini udah mulai merangkak sampai 9.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Itu udah agak mulai lega, tapi orang di sini udah malas untuk nyadap karet teman-teman. Karena udah punya kerjaan lain, ada yang kerja di PT karena banyak pabrik di sini sudah mulai dibangun, ada yang bekerja di perkebunan milik swasta, ada yang berpindah profesi ke petani sawit. Nah, jadi banyak karet nih ditinggalkan teman-teman, kebun-kebun yang ditinggalkan, makanya nggak banyak orang sekarang yang nyadap karet. Tapi apapun kerjaannya harus tetap disyukuri. Betul teman-teman, betul kan? Betul lah. Kalau kita nggak bersyukur ya itu namanya kabur ya, kufur nikmat ya kan. Kita syukuri kita masih bisa bertahan hidup, masih bisa ngevlog, teman-teman juga masih bisa punya paket ya kan? Masih bisa punya paket, masih bisa nonton video saya ya, itu harus disyukuri teman-teman. Sangat-sangat bersyukur. Pesannya cuma satu teman-teman, jangan lupa sholat, karena hanya sholat yang pertama kali itu dihisap. Itulah kata-kata baiknya hari ini. Oke teman-teman, demikianlah jumpaan kita kali ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.